Bayangin rumah kalian lagi kebakaran hebat, tapi petugas pemadamnya malah minta kalian ngisi formulir dulu. Rangkap 3 ya? Nah, iya rangkap 3 pakai materai segala macam sebelum mereka mau nyalain air. Kedengerannya konyol kan? Konyol banget sih. Tapi ya secara historis birokrasi anggaran kita emang sering kayak gitu. Kaku banget ya. Kaku, terus butuh persetujuan berlapis yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Benar, dan disinilah sistem itu diuji batasnya. Makanya di bedah tuntas kita kali ini, kita mau ngobrolin soal, kita punya laporan nih dari kompas.com soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Oke, soal karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu. Betul banget. Misi kita hari ini tuh pengen ngebongkar gimana sih sebenarnya mekanisme dompet darurat negara ini bekerja di tengah krisis. Ada semacam tarik ulur gitu. Antara pengen cepat nolong orang tapi juga harus akuntabel kan. Nah, itu dia. Jadi gini, ada satu fakta dari pernyataan Pak Purbaya yang langsung kayak bikin aku mikir keras. Apa tuh? Saat ini kan BNPB pegang dana siaga bencana sekitar 5 triliun rupiah. Angka yang lumayan gede sih. Gede banget. Dan Purbaya tuh negesin, kutipannya, kalau kurang ya kita tambah nanti. Terdengar super siap kan? Siap tempur lah ibaratnya. Tapi anehnya BNPB ternyata belum minta tambahan dana sepeser pun. Oh iya, pada lagi genting gitu. Iya, analoginya tuh kayak bayangin kita dikasih kartu kredit darurat sama orang tua, limitnya unlimited gitu, pas rumah kita lagi kebakaran. Oke. Tapi kita malah ragu buat ngegeseknya. Pertanyaannya, kenapa BNPB nahan diri pas apinya tuh masih nyala gede di Kalimantan? Analogi kartu kredit tadi itu pas banget sih. Tapi menurutku BNPB bukan sekedar ragu ya. Terus? Mereka ini lagi ada di tengah situasi operasional yang benar-benar cair. Maksudnya, pemerintah kan nggak bisa dong tiba-tiba matok tambahan anggaran miliaran dari balik meja. Di Jakarta gitu ya? Nah iya, sementara arah angin dan luasan apinya di lapangan aja bisa berubah tiap jam. Oh iya juga sih. Tapi bayangin kamu lagi di tengah kepulan asap gitu ya. Masa petugasnya harus berhenti madamin api cuma buat ngitung, ini airnya udah habis berapa liter ya biar bisa lapor ke Jakarta? Ya nggak gitu juga mekanismenya. Tentu bukan petugas lapangan yang ngurusin kwitansi. Aman deh kalau gitu. Kan ada tim komando pusat. Tugas mereka ini ngebikin semacam assessment atau penilaian ulang secara real time. Oh, mantau dari jauh gitu. Betul, mereka mantau pakai satelit misalnya. Buat ngeliat titik panas, terus ngitung, ini ada berapa hektar yang terbakar hari ini. Terus datanya langsung dicocokin sama kebutuhan logistik gitu ya? Tepat. Jadi misalnya, hari itu juga mereka putusin butuh nambah berapa jam terbang helikopter waterbombing nih. Terus langsung dibayar. Wah, pantesan. Berarti pencairan dananya itu benar-benar nempel sama denyut nadi operasi di lapangan ya? Jadi angka 5 triliun itu ya cuma saldo awal aja, bukan batas mentoknya. Masuk akal sih. Tapi kalau pencairan dananya sedinamis itu, seberapa besar sih potensi dana yang akhirnya bisa tersedot? Kan Purbaya sempat ninggung tuh, kalau biaya karhutla ini diprediksi nggak akan sefantastis bencana tsunami Aceh dulu lah. Iya, skalanya Aceh kan emang beda level ya, masif banget. Tapi walaupun skalanya lebih kecil, pendekatan anggarannya ini tetap ditarik keluar dari jalur birokrasi yang normal. Karena urusan nyawa ya. Nah, 100 buat kamu. Karena ini nyangkut hajat hidup orang banyak, ancaman langsung ke pernapasan warga, jadi prosedur standar tuh dikesampingkan. Lampu hijau buat cairin uang dikasih secepat mungkin. Tunggu dulu. Ini justru bikin aku mikir soal satu paradoks yang lumayan bahaya sih. Bahaya gimana tuh? Di satu sisi, Menteri Purbaya ini ngasih fleksibilitas yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, dia juga ngasih warning keras banget kalau dana ini nggak boleh di markup. Oh ya, itu poin penting banget. Iya kan? Logikanya, kalau prioritasnya itu madamin api secepat mungkin demi nyawa, kenapa urusan markup harga ini harus di-highlight di awal? Maksudku ya lempar aja semua uangnya sekarang, urusan kwitansi gampang lah tahun depan. Justru itu masalahnya. Absennya pos pemeriksaan birokrasi di awal itu yang bikin risikonya meledak. Oh, karena terlalu longgar? Benar. Kita kan buang prosedur demi kecepatan nih. Tapi kondisi kaos di lapangan itu, wah, itu surga banget buat para pemburu rente. Iya, aku mulai paham celahnya ini. Jadi pas lagi darurat gitu, vendor penyewaan helikopter bisa aja tiba-tiba naikin tarif per jamnya gila-gilaan kan? Tepat. Atau supplier masker oksigen, mereka tahu pemerintah lagi putus asa, lagi butuh banget. Jadi mereka matok harga berlipat ganda, dan pemerintah pasti bakal bayar berapapun. Nah,
Itu dia realitas krisis yang sering dieksploitasi. Fleksibilitas tanpa pengawasan ini rentan banget dimanfaatin. Makanya Menteri Keuangan ngerasa perlu narik garis merah dari hari pertama ya. Hmm. Negara ngegaransi uang darurat unlimited, tapi tiket jalur cepat itu bukan berarti tiket gratis buat meras uang negara. Bener banget. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, apa sih arti semua dinamika anggaran ini buat kita? Kenapa urusan Kementerian Keuangan sama BNPB ini penting buat dibahas? Menurutku sih ini wujud nyata gimana uang pajak kita tuh bener-bener difungsiin. Kayak asuransi kolektif gitu ya? Betul, mastiin negara bisa langsung hadir pas nyawa kita terancam tanpa harus lumpuh duluan sama birokrasinya sendiri. Iya, keberhasilan negara pas krisis emang bergantung banget sama gimana menyeimbangkan kecepatan respons sama tanggung jawab tiap rupiah yang dipakai. Nggak gampang tuh nyari sweet spotnya. Sama sekali nggak gampang. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan krusial nih buat dipikirin. Kalau dana darurat ini butuh pencairan kilat demi nyawa, gimana caranya kita ngerancang sistem pengawasan real time yang kerjanya bisa secepat api yang nyebar di hutan Kalimantan? Suatu untuk kalian pikirkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.